Pria ini memiliki yang diinginkan semua pria hidung belang, tapi malah berakhir tragis karena gak bisa kontrol gara-gara satu wanita ini. Ini spesial bikinan Ilfil sih filmnya, tapi ya mau gimana lagi. Film aja. Nah, sebenarnya saya rada males review film ini, tapi karena saya bersikap profesional akhirnya terjadilah review film yang menurut saya rada murahan dan tidak ada kualitas sinematik yang patut direview. Tapi yang menarik dari film berjudul Boy Kaldak ini bersifat komedi yang agak-agak ya kalian nilai sendiri ya. Awal film ini saja sudah mengocok perut kita karena adegan si Boy Kaldak yang bernama Dax sudah aneh. Saat sang ibu berjuang melahirkan Dax, 3 orang termasuk 1 dokter dan 2 suster terlihat sulit sekali mengeluarkan bayi. Dan pastinya sebagai orang normal mungkin kita berprasangka, wah bayinya sungsang ataupun alasan medis yang masuk akal ya. Namun ternyata saat sang bayi keluar, terlihatlah alasan kenapa sang bayi ini sulit sekali keluar. Dan ternyata itu deh, pentungannya berdiri tegak bayi laki-laki ini. Duh, saya sampai malu nyebutnya. Dan tentu saja derita ini dibuat lebih kelam dan murahan karena terlihat ibunya meninggal. Adegan meninggalnya pun walaupun kocak tapi benar-benar gak punya perasaan nih director dan penulisnya, sehingga dibuat begitu saja dan akhirnya muncul title film ini yang pasti ada hubungannya dengan pentungan si bayi dalam bahasa Filipina yang saya gak ngerti. Dan yang lebih bikin ilfil lagi adalah saat fighter berjalan, ada adegan suster yang membantu persalinan si bayi malah jadi uget-ugetan sendiri. Apa coba maksudnya? Kacau nih film, nggak mendidik banget. Adegan berlanjut saat si Dax ini sudah 8 tahun, dimana saat itu dia antri di pinggir sungai dan terlihat tradisi sunat ala Filipina yang unik ya. Dan si Dax pun disunat dengan cara tradisional. Mungkin kita bisa berharap akan ada komedi di adegan ini, tapi ternyata enggak ya, cuma lewat begitu saja. Jadi bikin ilfil banget deh film ini. Semoga kalian bertahan ya dengerin reviewnya terus. Setelah itu 15 tahun pun berlalu dan terlihat si Dax sudah beranjak dewasa dan mempunyai 2 teman yang ke arah pembicaranya itu ke arah uget-ugetan terus. Ada adegan komedi yang lumayan menarik karena terlihat Dax ini sudah menjadi idola karena memiliki pentungan yang dahsyat banget. Dan ternyata Dax dan 2 temannya ini sedang berada di ruang make up dari acara podcast yang membahas permasalahan orang dewasa. Dan terlihat ya, host acara cewek berambut cepak ini dengan kostum yang aduhai, pas banget dengan tema acaranya. Dan oh iya, ornamen dari background di host itu loh yang bikin jadi sedikit ilfil. Dan kita sih sudah bisa menebak ya arah film ini pastinya kemana gitu. Dax pun diwawancara dan diminta menceritakan kenapa kok pentungannya bisa sebesar itu. Apakah ada cerita-cerita seru? Kurang lebih si hostnya bertanya seperti itu. Tentu saja Dax pun menceritakan bahwa dirinya memang selalu mengalami kesulitan karena memiliki kelebihan seperti itu. Dan memang hasrat Dax yang besar pun membuat dirinya jadi berpikir ke arah yang itu lagi. Terlihat dalam adegan selanjutnya di mana Dax saat SMU memiliki guru yang cantik dan Dax pun langsung berpikir dan berhayal kemana-mana ya. Di mana dalam adegan hayalannya Dax kita bisa melihat sang guru yang cantik ini malah seolah memancing Dax dan akhirnya ya gitu deh. Dan sudah bisa kita tebak ya, Dax pun tersadar dari lamunannya dan sang guru malah menghukum Dax. Dan memang terlihat saat pentungan Dax itu wow banget, jadi seperti menyembunyikan tongkat besar kayu di dalam celana. Guru pun terkejut. So tipikal dan gampang ditebak banget deh ceritanya.
Adegan selanjutnya pun kita bisa melihat Dax pun bersama host menceritakan lagi bahwa banyak kejadian karena kelebihan Dax itu. Dan ada adegan pun lagi-lagi di mana Dax yang gak pakai baju dilirik sama ibu kos yang bohai, dan lagi-lagi ibu kosnya jadi tertarik sama Dax. Dan ya gitu lagi deh, udah bisa ditebak kan. Namun yang lumayan menarik adalah saat adegan selanjutnya si Dax melihat ibu kos berkelahi dengan suaminya yang pegang pistol, dan gak jelas juga sih maksud dari adegan ini. Coba buat ngerame-ramein aja kalau menurut saya. Lalu adegan berlanjut di mana Dax yang lagi bikin tugas kerja dihampiri wanita cantik, dan lagi-lagi adegan itu terjadi. Duh, banyak banget ya adegan yang uget-ugetan, makin ilfeel deh nge-review film ini. Setelah itu Dax pun merasa bahwa kelebihannya ini membawa banyak bencana, sehingga Dax pun bersama dua temannya yang setia dan bodoh itu mencari dukun untuk mencari solusi dan membuat hidup Dax bisa normal. Tapi yang terjadi adalah malah jadi adegan komedi di mana sudah bisa ditebak lagi dukunnya komedi, caranya komedi, dan hasilnya malah nol banget alias nggak ada dampak apapun sama kelebihan Dax yang hendak dia hilangkan. Namun ternyata dua teman Dax ini malah punya ide di mana Dax pun live di TikTok dengan kelebihan dan ketampanan Joe juga dan badannya yang keren, sehingga Dax langsung banyak penggemar dan jadi terkenal. Oh, jadi maksudnya seperti itu ya, sehingga dalam singkat waktu Dax pun jadi selebritis. Dan hal ini membuat Dax terjebak dengan seorang wanita cantik yang pernah jadi idolanya si Dax, dan sudah bisa ditebak mereka pun uget-ugetan bareng deh. Uget-ugetan di film ini kalau kalian bisa hitung sudah berapa kali ya? Banyak. Coba deh kalian tulis komentarnya. Anyway, setelah itu adegan pun berlanjut ke adegan dialog hangat di mana Dax bertanya ke wanita yang diajak uget-ugetan dan jadi idolanya itu. Anggap aja namanya si Dina. Dina pun menjawab bahwa dia takut dengan Dax karena ukuran pentungan Dax yang menyeramkan dan rupa-rupanya gak semua wanita menyukai hal itu ya. Sehingga Dax pun jadi kaget dan minta maaf. Dan bahkan Dax berjanji akan berusaha untuk tidak menyakiti Dina karena Dax benar-benar menyukai Dina. Duh, dialognya nggak banget. Dan secara tiba-tiba ternyata Dax ditangkap oleh segerombolan yang menyiksanya karena ternyata Dina ini masih saudara dari pria setengah jadi yang menyuruh anak buahnya menyiksa Dax. Dax pun langsung dipukuli hingga babak belur berkali-kali, dan ujung-ujungnya Dax pun dikebiri pentungannya. Wah, agak-agak plot twist yang sedikit menjijikkan sih ini. Namun adegan komedi yang sangat enggak banget terjadi di mana saat Dax sadar di rumah sakit, suster cantik membawakan sisa pentungannya dalam plastik dan rencananya kata suster akan dioperasi disambung kembali. Tentu saja Dax pun yang jadi kaget ketakutan karena Dax sadar bahwa memiliki pentungan besar ternyata banyak sekali negatif dalam hidupnya. Selesai deh, gak bisa banyak berkata apa-apa lagi sih. Film ini gak layak banget ditonton semua kalangan, semua umur, karena tidak ada manfaat positif apapun ya. Jadi jangan nonton deh. Dahil kaya pala hinihilig madali ang paghugot sa akin ay may malaking bagay.